Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nurfadila dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2021A NIM 2105097437. Pada video ini saya akan membahas mengenai materi UTP Cabling. Untuk materi-materi yang akan saya terangkan yaitu mengenai pengertian, fungsi, jenis, kategori, karakteristik, fungsi warna, kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir yaitu simulasi mengenai cabling. Yang pertama yaitu pengertian dari kabel UTP, yaitu suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Kabel twist pair cable terbagi dalam dua jenis, yaitu sealed dan unsealed. Sealed sendiri yaitu jenis kabel UTP yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unsealed yaitu jenis yang tidak mempunyai selubung pembungkus. Untuk koneksinya kabel jenis ini yaitu memakai konektor RJ45 atau RJ11. Yang kedua yaitu fungsi kabel UTP. Ada banyak sekali fungsi dari kabel UTP, di antaranya yaitu yang pertama menghubungkan komputer dengan komputer lain, yang kedua menghubungkan komputer dengan hub atau switch, yang ketiga menghubungkan router dengan hub atau switch, dan yang keempat yaitu kabel UTP digunakan untuk membuat USB extender. Jenis-jenis kabel UTP ada 3, yaitu yang pertama straight through, mempunyai aturan penyusunan di mana antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lainnya memiliki aturan yang sama. Yang kedua yaitu crossover, mempunyai aturan penyusunan di mana tiap ujung konektor disusun secara berbeda. Urutan penyusunannya pada konektor pertama yaitu putih jingga, putih hijau dan biru. Dilanjutkan dengan putih biru, hijau, putih coklat dan coklat. Yang ketiga ada rollover. Ujung kabel UTP disusun secara urutan yang terbalik antara konektor pertama dengan konektor yang kedua. Selanjutnya yaitu kategori kabel UTP. Untuk kategori pertama yaitu kategori yang memiliki transmisi paling rendah, hanya sebesar 1 Mbps. Kategori kedua memiliki transmisi data sampai 4 Mbps. Kategori 3 memiliki kecepatan transmisi hingga 10 Mbps. Kategori 4 memiliki transmisi hingga 16 Mbps. Kategori 5 memiliki kecepatan hingga 10 Mbps. Kategori 5E mendukung transmisi data hingga 1 Gbps. Kategori 6 mendukung transmisi data hingga 10 Gbps. Kategori 6A mampu melakukan frekuensi komunikasi yang lebih besar yaitu mencapai 500 MHz. Dan kategori 7 yaitu mampu melakukan transmisi data hingga 10 Gbps pada frekuensi mencapai 600 MHz. Ada setidaknya 5 karakteristik kabel UTP, yaitu yang pertama, bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel di mana setiap warnanya berpasang-pasangan. Yang kedua, kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps dan maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Yang ketiga, memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Yang keempat, menggunakan konektor RJ45. Yang kelima yaitu tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel dan tidak memiliki pelindung atau unsealed. Pada kabel UTP, warna-warna memiliki fungsinya tersendiri yaitu warna biru sebagai penghantar paket suara, warna coklat sebagai penghantar ketegangan DC, warna hijau sebagai penghantar paket data, warna jingga juga sebagai penghantar paket data, warna putih biru sebagai penghantar paket suara, warna putih coklat sebagai penghantar tegangan DC, warna putih hijau sebagai penghantar paket data, dan juga warna putih jingga yaitu sebagai penghantar paket data juga. Kelebihan kabel UTP. Yang pertama, kabel UTP cenderung memiliki harga yang relatif murah. Yang kedua, memiliki diameter yang lebih kecil. Yang ketiga, lebih fleksibel dibandingkan dengan kabel SDP. Dan yang keempat yaitu proses pemeliharaan jaringan dari kabel UTP lebih mudah dibandingkan dengan proses pemeliharaan jaringan dari kabel SDP. Selain kelebihan, kabel UTP juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu mudah terkena gangguan interferensi elektromagnetik dan dari perangkat lain. Yang kedua, kabel lebih mudah terkelupas. Yang ketiga, lebih cocok untuk skala besar.
Yang keempat, jarak jangkauan kabel UTP cukup terbatas, hanya berkisar 100 meter. Dan yang terakhir yaitu transmisi data cenderung lambat. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan mengenai cabling. Untuk simulasi ini, saya menggunakan aplikasi UTP Cable Simulator. Yang pertama yaitu kita mulai training, lalu kita buka menggunakan gunting, lalu kita tata dulu seperti ini. Jika sudah ditata, maka kita luruskan, yaitu dengan menaruh gambar tangan di atas kabel. Lalu kita sesuaikan urutan warna sesuai dengan kabel UTP-nya. Jika sudah, kita coba apakah kabel yang kita tatap sudah pas dengan yang merah-merah. Jika belum pas, maka kita bisa menata lagi agar bisa pas. Lalu kita coba lagi. Apabila sudah pas, ini seperti kita kunci, lalu kita tes. Dan ya, congratulations. Maka ini artinya simulasinya berhasil. Lalu kita coba untuk yang kedua. Langkahnya bersama seperti yang pertama. Pencet training, lalu klik start, lalu kita tata kabelnya. Setelah itu kita luruskan kabelnya. Lalu kita urutkan kabelnya. Jika sudah, kita cobakan dengan merah-merahnya. Jika belum sesuai, maka kita benerin lagi urutannya. Jika merah-merahnya sudah pas dengan kabelnya, maka kita kunci, lalu kita tes. Dan benar, yaitu tipe string. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.